Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam ini, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bisa melaksanakan kembali kewajiban kita sebagai seorang mukmin, salat maghrib berjamaah dan kemudian menambah amalan sunnah ini, yaitu kajian, mengikuti kajian keilmuan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada malam hari ini saya ingin izinkan kita mentadabburi pada malam hari ini salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh dua sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Dan tentunya ini hadis yang sudah masyhur sebenarnya. Ada 3 wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada 2 sahabat ini, dan kemudian insya Allah pada malam hari ini kita pelajari 3 hal ini, 3 hal pokok kalau menurut saya ini 3 hal pokok di dalam kita menjalankan Islam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, memberikan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Mungkin ini sudah sering sekali didengar, tapi kita ulang-ulang lagi sebagai nasihat khususnya pada diri saya pribadi, dan tentunya ini semoga mendapatkan para jamaah sekalian mendapatkan faedah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada 3 hal. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wasiat takwa ini wasiat yang sering kali diulang di khutbah Jumat. Ittaqullah. Pokoknya sebelum berceramah, sebelum khutbah, sebelum nasihat, bahkan sebelum nikah juga pasti ittaqullah. Ini wasiat wajib kepada kaum muslimin dan kepada umat manusia. Bertakwalah kepada Allah. Tapi karena kadang-kadang kita itu karena sering dilakukan atau sering didengar, biasanya kita kehilangan makna hakikinya karena sudah saling dengar atau sudah sering dilakukan, jadi kehilangan makna yang sebenarnya. Contoh ini, takwa. Kita sering mendengar kata takwa, tapi belum tentu kita memahami betul makna takwa ini. Biasanya begini, kalau secara definisi ulama yang mudah kan, takwa itu adalah menjalani ketaatan dan menjauhi segala larangan. Mentaati atau menjalankan segala ketaatan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Tapi bagaimana kalau misalnya kalimatnya bukan fattaqullah, tapi misalnya fattaqun nar, bertakwa kepada neraka. Fattaqun nisa, bertakwalah kepada wanita, kan gitu. Kalau diterjemahkan salah. Kalau diterjemahkan secara salah kan begitu jadinya. Fattaqun nar, kan pernah dengar? Fattaqun nar, fattaqun nisa. Nah, maksudnya takwa itu apa sebenarnya? Di istilah yang lain, takwa itu juga diartikan sebagai makna takut. Tapi kalau misalnya takut api neraka masih mending. Tapi kalau takut wanita, kan lain lagi, pikirannya sudah lain. Takut wanita kok ditakuti. Ada takut Allah. Masa kita takut sama
Allah. Dan sebenarnya saya takut kemudian disuruh mencintai Allah, kan perlu penjelasan yang lebih rinci. Makanya takwa ini harus kita pahami. Karena apa? Karena dia adalah tujuan hidup kita. Rasulullah SAW mengatakan ittaqil haitsu ma kunta, maksudnya dimanapun kau berada, baik ketika sendirian takwa kepada Allah, ketika ramai bertakwa kepada Allah. Kalau misalnya makna takwa kita nggak paham, nah bagaimana kita bisa menuju tujuan dalam hidup kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sebenarnya adalah secara bahasa itu menjadikan satu penghalang antara kita dengan sesuatu, itu takwa. Kalau misalnya kita mengatakan fattaqullah, berarti kita menjadikan penghalang antara kita dengan azab Allah, bukan dengan Allah, tapi azab Allah. Dengan cara apa? Penghalang itu berupa apa? Menjalani ketaatan, menjauhi segala larangan. Karena dengan menjalani ketaatan kita akan mendapatkan jaza, balasan yang lebih baik daripada apa yang lakukan. Dan dengan menjauhi larangan, kita jauh dari azab neraka. Kayak gitu. Kalau misalnya fattaqun nisa, jadi bukan berarti kita bertakwa menjalani semua perintah wanita dan menjauhi segala larangan wanita. Ya, bukan begitu. Jadi fattaqun nisa artinya mengadakan satu penghalang antara kita dengan fitnah wanita. Jadi jangan sampai wanita menjadi fitnah bagi laki-laki. Dan sebenarnya kalau misalnya ini diberikan kepada wanita misalnya, berarti wanita itu menjadikan penghalang antara dia dan fitnah laki-laki. Jadi fitnahnya itu, kerusakannya itu yang diwaspadai. Ya, begitu pula fattaqun nar, berarti mengadakan penghalang antara kita dan api neraka. Itu makna aslinya. Sehingga kita akan paham, oh, apa sih yang harus kita lakukan untuk mewujudkan takwa ini. Jadi semua ketaatan dan semua usaha kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah ketaatan. Dan itu sebenarnya tujuan kita. Coba kita pikirkan lagi. Apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun, mau bekerja, mau nikah, mau belajar, mau apapun yang kita lakukan, sebenarnya intinya adalah menjalani ketaatan. Kalau misalnya nggak Allah perintahkan, kita nggak bekerja, ya kan? Kalau misalnya Allah tidak perintahkan, misalnya Rasulullah mengatakan ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, jika engkau sudah mampu menikahlah, kita nggak akan menikah. Tapi semua itu kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang orang jadi salah paham. Salat misalnya. Kita salat itu tujuannya untuk mendapat surga atau menjalani ketaatan kepada Allah? Dua-duanya. Ya. Kalau kita untuk mendapatkan surga saja, ya, untuk mendapatkan surga saja, ya, tiba-tiba kalau misalnya atau mendapatkan keutamaan, ya, mendapatkan keutamaan, misalnya contoh puasa itu untuk sehat, misalnya. Tapi kalau diketahui misalnya puasa itu bisa buat sakit dalam satu kondisi, kita akhirnya nggak berpuasa, kan begitu. Kalau seandainya nanti surga nggak ada, misalnya, kalau surga nggak ada, pertanyaannya, kita masih hamba Allah nggak? Kan masih, ya kan? Kalau surga ada atau neraka tidak ada misalnya, atau surga nggak ada, neraka tidak ada, kita tetap nggak hamba Allah? Kira-kira kita tetap sholat nggak? Jadi kita sholat itu untuk apa? Karena perintah Allah. Coba ditanamkan dalam diri kita. Ngapain kita sholat? Karena sholat adalah perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga bonus. Dijauhkan dari neraka itu bonus. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Ya. Innalil muttaqina fi jannatin na'im. Kan? Banyak tuh. Hanya untuk orang-orang bertakwa surga. Jadi kalau kita tujuannya adalah semua ibadah itu adalah untuk takwa, maka surganya ngikut. Tapi kalau kita beribadah hanya untuk surga, belum tentu menjadi takwa. Belum tentu. Nah, makanya ini penting. Makanya Rasulullah dalam wasiat pertama ini ittaqillah haitsu ma kunta. Kita berharap untuk masuk surga, boleh. Bahkan kita minta surga yang paling tinggi, berharap.
Tapi tujuan kita semuanya, tujuan utamanya ibadah itu ya adalah untuk apa? Mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga masih tetap ibadah. Masih tetap sholat, masih tetap puasa. Kenapa? Karena semua itu ibadah itu adalah perwujudan Rasulullah sebagai seorang hamba. Dalam hal ini kita sama-sama hamba Allah. Jadi perintahnya sama. Kita nggak boleh, saya sudah mimpi masuk surga, berarti ini apa? Coba Bilal, coba jadi rasakan menjadi Bilal ya kita. Tiba-tiba Rasulullah misalnya hadir, kemudian mengatakan, terompahnya misalnya siapa? Arzam misalnya, terompahnya terdengar di surga. Kalau kita jadi itu, kira-kira aman dah nih. Gitu. Kalau sudah kita tujuannya surga kan, aman sudah kan gitu. Akhirnya kan kita jadi ya nyepelekan lah. Karena memang tujuan kita surga. Kalau tujuannya surga. Tapi kalau tujuannya bertakwa sampai mati pun kita, walaupun ada kabar gembira seperti itu, tetap melakukan ibadah-ibadah. Karena apa? Karena ibadah itu perwujudan takwa. Ketika kita tidak beribadah, baru tidak mewujudkan takwa. Itu ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Mau di kantor, takwa. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, pakai baju takwa. Ya kan? Bukan gitu takwa itu. Mau pakai celana jeans, mau pakai baju kemeja, mau pakai baju kaos, lagi di lapangan sepak bola, mau lagi di pasar, mau lagi di laut, ya lagi mancing, pakai takwa itu. Dibawa takwanya. Pedagang misalnya ke pasar, kalau nggak pakai takwa nipu, ya kan? Jadi nipu. Kalau Allah kan cuma di masjid, kalau di pasar kan nggak ada, katanya tempat setan pasar. Akhirnya ngikutin setan. Kan nggak begitu cara berpikirnya. Ya. Jadi ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, nah ini, jadi kalau misalnya tujuan kita tadi adalah mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita kepedean mengatakan sayalah orang bertakwa. Karena apa? Karena nanti yang akan mengakui kita termasuk orang bertakwa atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di dunia ini adalah prosesnya menuju takwa. Sampai mati itu kita berproses untuk menjadi orang yang bertakwa. Seperti orang sekolah lah. Ya kan, ketika masuk kuliah itu belum tentu langsung mendapatkan sarjana, titelnya, mau SPDI, mau LC, mau apa, ya, tidak langsung. Jadi kita berproses. Siapa yang menentukan? Ya bukan kita kan, yang menentukan maksudnya yang memberikan pengakuan itu adalah lembaga atau rektor atau yang mengeluarkan pengakuan itu. Begitu pula dengan orang yang bertakwa, jadi pengakuannya bukan pada diri sendiri. Di dunia ini kita berproses. Sehingga Rasulullah SAW dan Allah tentunya mengetahui ketika kita melakukan proses menuju takwa itu tidak seperti malaikat. Ketika kita diperintahkan untuk menjadi orang bertakwa, itu bukan berarti kita bebas dari dosa. Tiba-tiba kita menjadi malaikat. Kemudian kita mikirnya itu tidak boleh sama sekali berdosa. Salah. Sesekali bedanya orang mukmin yang berdosa dengan orang ahli maksiat, bedanya begini. Kalau orang muslim atau mukmin dia berdosa, dia langsung ingat itu dosa dan langsung bertobat, itu mukmin. Tapi kalau ahli maksiat berdosa, dia nikmati dosanya itu. Nanti dah tobatnya, nanti dah, enak nih, kayak gitu. Terus begitu. Karena memang dosa itu apa? Seperti drug, nikmat ya. Ini memang yang nikmat-nikmat itu candu, kecanduan. Dosa itu kecanduan. Karena memang salah satu kenikmatan kan gitu. Coba lihat yang dosa-dosa itu, pasti nikmat sebenarnya. Ya. Tapi karena tidak yang semua nikmat-nikmat itu dihalalkan. Ya kan? Ada nikmat-nikmat yang diharamkan. Untuk apa? Nah,
untuk menguji manusia, siapa yang diikuti? Nikmat itu kan apa ya? Nafsu kita ini. Diri kita ini selalu nyari yang nikmat-nikmat, pasti itu. Kalau lagi panas, kita nyari apa? Tempat sejuk. Nggak mungkin lagi panas, kita cari panas yuk. Nggak mungkin. Lagi kedinginan nyari panas, nyari yang hangat. Pasti itu. Ya, dikasih pokoknya cari yang paling nyaman. Ini teknologi sampai sekarang semaju sekarang ini kan satu saja keinginan manusia itu, hidup lebih nyaman, hidup lebih enak. Ya. Tetapi dalam perjalanannya nyari enaknya itu, yang haram-haram ditabrak-tabrak saja. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melarang sesuatu. Alasannya apa? Kadang-kadang kita kan, ini kenapa sih dilarang? Ini kenapa sih dilarang? Ya. Makan ini kenapa sih dilarang? Ini kan tidak apa-apa, misalnya begitu ya. Satu saja, kalau sudah ada dalam Al-Quran ada larangan, haroma, ada kata haroma. Alasannya apa? Ya karena Allah melarang, cukup. Perwujudan takwa itu ya sudah, tidak bertanya kenapa sih dilarang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khamr? Karena mabuk. Oh kalau nggak mabuk berarti nggak apa? Kan gitu, kan begitu kan? Kenapa diharamkan khamr? Ya karena dilarang. Itu yang alasan pertama itu karena sudah dilarang dari awal. Innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Khamar, judi, undian, ya dulu tuh ngundi nasib dulu tuh. Itu semuanya rijsun min amalis syaitan. Merupakan amalan-amalannya setan. Jadi tinggalkan. Itu sudah cukup. Ya. Jangan lanjut lagi. Makanya takwa itu akan dibawa kemana-mana. Dalam prosesnya ada kesalahan pasti. Makanya Rasulullah mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamuha. Iringilah perbuatan yang buruk. Artinya dosa-dosa kecil yang tak sengaja dilakukan oleh orang yang berproses menuju takwa itu, iringi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itulah yang akan menghapus dosa itu. Jadi ditebus. Kalau misalnya seorang manusia, kalau manusia semuanya baik, hilang sifat Allah yang maha pengampun. Pernah nggak kita berpikir situ? Bagaimana Allah ingin memperkenalkan itu pada manusia bahwa dirinya itu maha pengampun? Dibuatlah manusia lupa, dibuatlah manusia itu lalai. Kemudian orang-orang terpilih akan selalu bertobat. Ini kan begitu. Sehingga dikenallah Allah maha pengampun. Makanya Allah bisa menjadikan semua ini taat, bisa. Ya, tapi Allah jadi tidak dikenal sebagai maha pengampun. Orang karena nggak ada yang berdosa, siapa yang mau diampuni? Ya. Makanya Allah sengaja itu buat manusia itu kenapa lalai, kenapa saya lupa, kenapa? Jangan dibuat begitu. Ya berarti Allah ingin kita taubat. Sehingga jangan malu-malu untuk taubat. Karena apa? Karena Allah memang menyediakan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Walaupun ya dalam satu hadis, walaupun seorang hamba itu melakukan kesalahan yang sama, tobat. Tobat itu artinya ya sudah pada saat itu sudah niat nggak mau melakukan dosa itu lagi, sudah benar-benar gitu. Tapi kepleset lagi dosa yang sama lagi, sadar lagi, tobat lagi, diterima oleh Allah sampai kemudian dia wafat. Nah wafatnya itu dalam keadaan bagaimana? Ya, tentunya berharap husnul khotimah, tapi tetap itu diterima. Jadi jangan, saya malu sama Allah nih, begini-begini aja dosanya begini, padahal sudah tobat dosa lagi yang hal yang sama. Asal jangan waktu tobat mikirnya nanti kalau ada kesempatan melakukan lagi, itu bukan tobat namanya. Karena syaratnya tobat itu bertekad untuk tidak melakukan lagi. Tobat dan nasuh. Bertekad untuk tidak melakukan lagi. Sudah dilakukan usaha-usaha agar tidak jatuh kepada dosa yang sama, tapi kepleset juga. Ya tobat lagi, begitu terus. Jadi nggak masalah orang yang melakukan kesalahan yang sama berkali-kali dan bertobat juga, tobat dan nasuha berkali-kali, nggak masalah. Ya. Nah, ini tips dari Rasulullah SAW. Kalau dalam proses mewujudkan takwa itu kita pernah melakukan kesalahan, tebus dia dengan kebaikan.
Kalau kesalahan kecil. Tapi kalau dosa besar harus taubatan nasuha, tidak boleh diulang lagi. Ya. Jadi semua itu harus dihapusnya dengan cara ditebus. Jadi misalnya begini, kita kesiangan sholat subuh misalnya karena begadang, ya main game begadang, wah sampai ya bangunnya jam 7 pagi. Jangan mengatakan wah kelewat nih subuh, pakai subuh besok sajalah, mumpung sudah kelewat. Enggak gitu. Kewajiban itu hutang. Ya, kewajiban itu tetap hitungannya hutang, artinya harus dibayar. Makanya disebut qadha, harus dibayar. Kalau misalnya nggak sholat subuh pada waktu itu dibayar, harus dibayar. Ya. Bangunnya jam 9 pagi, ya sholat subuh jam 9 pagi. Asal jangan setiap hari. Kalau setiap hari sengaja. Ya. Beda misalnya orang yang sudah tidur jam 8 pagi jam 8 malam atau jam 10 malam sudah seperti biasa tidur biasa ya, karena saking capeknya ya kerjanya siang itu udah bangun pokoknya jam 8 pagi baru bangun, itu dia nggak terhitung orang yang lalai, tapi dia tetap harus melakukan sholat subuh saat itu ya. Tapi kalau misalnya dia main game sampai sekarang subuhnya jam 5 misalnya, jam 4 baru selesai, baru tidur, kan sudah jelas nggak mungkin lah tidur 1 jam bangun lagi gitu kan, apalagi malam-malam nggak mungkin. Bangunnya jam 10 pagi, berarti dia dosa karena sudah lalai, tapi tetap wajib mengqadha sholat subuhnya itu di jam 10 itu. Jangan nunggu subuh besok lah, ternyata subuh besok lagi ketinggalan lagi ya. Jadi harus diqadha. Nah, kalau misalnya nggak sengaja tadi yang tadi itu ya, sudah tidur tidak lalai ya jam 10 seperti biasanya juga bangun, tapi karena mungkin hari itu kerjanya lebih berat, akhirnya dia kesiangan. Nah, itu orang yang biasanya sholat subuh tepat waktu itu kan ada rasa kok tiba-tiba segini sih, merasa bersalah. Nah, itu tebus ya, ditebus dengan sedekah yang banyak, sholat sunnahnya ditambah. Biasanya sholat duhanya 2 rakaat, karena ini subuhnya telat, ini sholat duhanya jadi 4, jadi 8 gitu. Jadi ditebus dengan amalan-amalan yang sunnah yang lain. Jangan yang wajib ditambah. Wah, kalau gitu sholat zuhurnya 6 rakaat aja nanti. Ya, salah, malah nggak diterima. Sholat sunnah maksudnya amalan-amalan, nambah amalan-amalan sunnah. Wa bi sayyi'atil hasanata muwa, itulah proses bertakwa. Dan terakhir Rasulullah mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu pamungkas. Karena apa? Karena bukti ketakwaan itu adalah akhlak. Karena semua bentuk ritual kita, bentuk ibadah-ibadah mahdoh, mau sholat, mau haji, mau puasa, semuanya berujung pada akhlak. Kalau ada orang yang sering sholat tapi akhlaknya kepada tetangga tidak baik, ada yang salah. Coba Rasulullah SAW itu mengaitkan antara iman dan akhlak. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarohu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Al-muslimu man salimal muslimun, man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang-orang yang muslim di sekitarnya itu selamat ya, merasa selamat dari bahaya lisannya dan bahaya tangannya. Jadi ke akhlak, ukurannya itu akhlak. Makanya inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Salat yang bagus itu akan melahirkan akhlak di mana dia tidak berbuat keji dan tidak berbuat kemungkaran. Puasa coba. Kan tidak diterima puasa seseorang itu yang apa? Kalau misalnya dia berpuasa menahan lapar dan haus tapi tetap menggunjing, tetap berkata yang dusta atau berkata kotor, mengejek, tidak diterima kan puasanya. Karena apa? Karena puasa pada hakikatnya adalah latihan berakhlak mulia. Begitu pula haji, semuanya.
intinya adalah akhlak. Makanya Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin. Makanya orang yang bertakwa, orang yang paling tinggi imannya itu bukan orang-orang yang bersemedi di gunung-gunung ya, yang tidak makan dan tidak minum, menghindari keramaian, bukan begitu, ya kan? Rasulullah SAW kalau bisa, itu tingkatan para rasul malah terjun ke masyarakat, ya, kemudian dia mengingatkan orang-orang yang terlupa, mengajak kepada kebaikan, al-amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Begitu terus. Jadi bukan orang yang kalau bahasa kita tuh, kalau sudah makomnya tinggi itu bertapa, ya, menyepi, ya, tidak mau ketemu orang, bukan. Justru tingkatan paling tinggi itu ya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dia dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu lebih sulit dibanding bertapa. Ya kan? Misalnya punya teman yang nyebelin kan lebih sulit daripada nggak punya teman sama sekali. Nggak punya teman ya sudah. Tapi kalau punya teman sama-sama bagi-bagi, tapi nyebelin gitu kan, nata hatinya kadang-kadang memaafkan orang, itu kan perlu latihan. Makanya orang-orang yang nggak punya teman, tiba-tiba didatangi banyak teman, kacau dia, nggak bisa berteman kan gitu. Dan Rasulullah SAW itu orang yang paling supel menghapus perbuatan buruk tadi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Insyaallah itu adalah perwujudan Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi? Persilakan. Silakan. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana inti pertanyaannya, bagaimana menasehati ya kalau misalnya orang yang lebih tua, baik orang tua kita ataupun tetangga kita gitu ya, jadi orang yang lebih senior gitu, itu salah, dan bagaimana kita menasehatinya, atau teman sendiri ya. Teman sendiri kadang-kadang juga kita sungkan. Orang Indonesia itu kan sungkannya luar biasa ya, sungkan, tapi nggak semua sungkan itu baik sebenarnya. Kan? Termasuk kalau misalnya ada kemungkaran yang jelas kemudian kita sungkan kasih tahu, akhirnya kan ya nggak jadi ngasih tahu. Nah, tapi ada beberapa hal. Yang pertama, nasihat itu tetap harus disampaikan, tapi kan caranya berbeda-beda. Nah, jangan juga salah memahami hadis yang misalnya qulil haqqa walau kana murran. Itu biasanya dipakai oleh sebagian orang, kemudian seakan-akan tidak ada cara lain, dan kemudian sudah belak-belakan saja lah di depan orang tua, Pak atau Bu atau Kek, ini salah, ini nih amalan penghuni neraka misalnya, yang kayak gini nih sesat, misalnya kayak begitu. Dan yang tersinggung akhirnya, loh kamu loh baru ngaji kemarin kok sudah kayak gini kan gitu, akhirnya kita salah paham, padahal nasihatnya sebenarnya benar, cuma karena penyampaiannya yang salah akhirnya disalahpahami. Ya, itulah susahnya menjadi Rasul. Rasul itu diangkat jadi Rasul umur berapa? 40 tahun kan? 40 tahun. Tapi selama 40 tahun itu apa yang dilakukan Rasul? Apa istilahnya, apa yang diajarkan Allah kepada Rasulnya itu? Calon Rasul itu apa? Akhlak. Sehingga beliau dikatakan Al-Amin. Al-Amin itu yang dipercaya itu bukan dia yang menjuluki dirinya sendiri, tapi masyarakat yang menjulukinya sebagai Al-Amin, orang yang wow, luar biasa, itu menjadi Rasul. Artinya itu menjadi dai itu, kelihatan akhlaknya. Nah itu
Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang baik meskipun itu pahit. Itu bukan hadis yang digunakan bagi penyampainya. Paham nggak? Jadi bukan begini. Qulil haqqa walau kana murran. Sudah, saya sampaikan saja meskipun pahit bagimu. Bukan. Bukan begitu maksudnya. Jadi itu cocok bagi orang-orang yang misalnya seperti hakim. Hakim dia yang diadili anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri. Kemudian anaknya ketahuan bersalah. Kebenaran harus disampaikan meskipun pahit bagi dirinya, ya, menyampaikan. Jadi harus saya katakan ini kebenaran meskipun saya juga sakit, begitu. Yang selama ini yang dipahami kan enggak. Sampaikanlah meskipun dirimu merasa pahit dengan nasihat itu kan gitu. Jadi kita sudah yang penting sampaikan. Kalau dia terima enggak masalah. Kan begitu akhirnya. Sembarangan akhirnya dakwahnya. Padahal konteks hadis itu katakanlah baik meskipun pahit bagi kita. Contoh, pedagang beli buah, ya, kata pedagang sana bagus, tapi sampai nyampe ternyata busuk. Tapi mau nggak mau modal harus balik. Akhirnya apa? Dia jualan. Kan ada dua tipe orang, ya. Tipe yang pertama jadi nipu. Oh bagus kok, bagus. Yang busuk-busuk ditaruh di bawah atau dicampur. Ya, masuk kresek dicampur semuanya. Waktu dicicipi yang bagus. Ketika masuk kresek sudah sama yang busuk. Nah, ya sama yang kecut atau yang rusak. Nah, kalau konteks hadis ini, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar. Ini Ibu kecut. Ini saya dapat dari sana sudah begini. Kalau mau Ibu bayarlah sekian. Nah, penjual kan jarang yang berani begitu. Kalau nipu banyak. Kalau yang berkata begitu kan, gimana caranya untung gitu kan. Oh, buntung ya kalau masa jualan jujur-jujur banget kan gitu. Orang zaman sekarang kan begitu. Tapi itulah qulil haqqa walau kana murran. Ketika Rasulullah masuk ke pasar kemudian dilihat, oh kurmanya nih kok jelek yang di bawah, kenapa ditaruh di bawah? Diceritakan begitu oleh sahabat. Saya dapatnya dari situ begini. Jangan begini, pisahkan yang bagus. Nah, yang buruk-buruk ini dijual di bawah harga, jangan disamakan dengan yang bagus. Kalau mau diambil, kalau enggak. Jadi meskipun barang tidak laku, tapi kita sudah dapat stempel ini pedagang jujur. Iya, itu dari sisi marketing, hebat itu kan. Begitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua, misalnya kita sungkan atau secara adat ya, atau secara kebiasaan kita itu nggak pantas misalnya gitu, jangan kita yang menyampaikan. Kan tidak mesti kebenaran itu disampaikan harus dari mulut kita. Ya, siapa yang disungkani oleh bapak ini? Nah, itu kan laporin, Pak, tolong sampaikan misalnya ini ada yang kan bisa. Ya, atau biasanya ya dicontohkan langsung, diteladankan langsung. Misalnya ya contoh, ini nggak pernah sholat misalnya, nggak pernah sholat. Itu kan nggak mesti harus kita ceramah, Pak. Kalau misalnya nggak sholat itu, Pak, nanti di neraka begini. Kadang-kadang siapa kamu? Kan gitu ya dia. Diremehin. Kita sebagai anak muda atau ini diremehin. Tapi kalau setiap hari kita perlihatkan sholat, kan malu-malu sendiri. Itu juga termasuk dakwah. Jangan dakwahnya perkataan, bukan. Dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan, malu-malu sendiri. Anak saya sholat di masjid terus. Lama-lama ya malu juga sendiri kan. Akhirnya masa anak sholat kita enggak. Kan gitu. Dalam perasaan pasti ada, manusia pasti ada. Ya. Jadi ya makanya seorang dai itu harus ya awal-awal sholat karena malu nggak masalah gitu. Lama-lama menikmati. Dia yang penting datang aja dulu kan. Kali aja tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, anaknya duduk di sini, orang tuanya, ya dia ikut kajian, ya saya juga ikut kajian. Nah, dari situ muncul kan, bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, kadang-kadang ya caranya Allah kan ada saja. Ya. Jadi seperti itu ya. Dakwah tidak hanya sekedar tabligh menyampaikan seperti ini enggak, tetapi berupa teladan, ya, kemudian ya artinya seorang dai itu harus cerdas menyampaikan kebenarannya.
jangan apa adanya yang kadang-kadang juga dianggap salah di masyarakat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Silakan kalau ada pertanyaan. Lagi 5 menit lagi. Saya begini, Ya. kita ini sudah bertakwa, tapi dalam ujung takdir kita meninggal kita dalam kemaksiatan. Tapi yang kita tahu di akhirat itu akan diterima amalnya. Dalam masalah kita banyak amal paling banyak. Meninggal maksiat, apa itu kafir? Original pilihan. Ini makanya kesalahan manusia itu adalah dia terlalu bergantung kepada amal. Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala itu terlalu bergantung kepada amal. Sehingga akhirnya menjadi meremehkan. Hanya merasaan saja. Secara kuantitas sering sholat, ya, pokoknya baik-baik semua. Terus dia hitung-hitung, kayaknya saya sudah pantas nih masuk surga. Nah, gitu. Padahal kita itu kalau dihitung-hitung, ya, pertama surga itu nggak bisa dibeli dengan amal kita, tidak bisa dibeli. Jangan berpikir bahwa surga itu, ya Allah, ini saya sudah bawa nih amalan nih, saya sudah layak nih dapat surga. Tidak begitu kita nanti di hadapan Allah. Orang mukmin itu justru berpikir dosanya banyak, gak layak, tapi kemudian Allah muliakan. Jadi dia nggak pede. Nah, kalau misalnya orang bergantung kepada amal, ya kemudian sombong dengan amalnya, ini dia ketipuan, tertipu dia dengan amalnya itu, karena bisa jadi apa? Sholat, ya, karena hanya ingin untuk banyak-banyak saja, belum tentu nilainya sama dengan orang yang betul-betul sholatnya itu hanya perwujudan takwa tadi. Nah, karena seseorang itu, kata Rasulullah SAW, tidaklah masuk surga sebab amalnya semata, tetapi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya dari mana? Rahmatnya Allah itu dari mana? Ya memang dari ibadah-ibadah kita. Bagaimana cara kita merayunya itu? Jadi akhlak kita semuanya akan dinilai. Bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematika, dan kita tidak bisa membeli surga dengan amalan kita. Buktinya apa? Ketika kita masuk surga, siapa pemilik surga? Masih Allah kan? Kalau kita beli rumah dari, misalnya saya beli rumah dari Pak Umar misalnya, terus saya kasih uang berapa? 1 miliar misalnya, itu rumah milik siapa? Milik saya. Tapi kalau surga, kita bawa amal, ya Allah, nih amal-amalan saya nih, saya berhak surga. Kira-kira yang punya surga siapa saat itu? Tetap Allah, dan kita tetap hamba Allah. Jadi jangan lagi berpikir bahwa untuk menggapai surga itu harus dibeli dengan amal kita, salah. Tapi untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghadirkan amalan yang terbaik. Karena untuk mencapai surga itu gampang. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sholat wajib saja, puasa Ramadan saja, kemudian saya melakukan yang halal saja dan menjauhi yang haram saja, tidak nambah, artinya nggak nambah yang sunnah, enggak, yang melakukan yang wajib saja. Kira-kira saya masuk surga? Kata Rasulullah, na'am, masuk surga. Jadi buat apa sholat sunnah malam-malam itu untuk apa? Itu. Kalau yang wajib juga masuk surga. Ya. Karena apa? Nah, di antara kita ini berlomba-lomba untuk mencari rahmatnya Allah. Dan yang wajib kita itu belum tentu keterima semua, dan belum tentu 100% keterima. Makanya fungsinya sholat sunnah rawatib menambal,
menambal kekurangan-kekurangan dari sholat-sholat wajib kita. Kata di wa'ad bi'is sayyatal hasanah wah, dalam sholat Allah Akbar, sholat wajib mikir kunci di mana tadi itu, kompor belum dimatiin. Nah, ini kan mengurangi kekhusyuan. Ditambahlah dengan itu kan buruk itu. Sayyi'ah itu kan masih sholat mikirnya nanti abis ini kerjanya apa, misalnya makan apa, masih mikirin duniawi. Ditambal dengan yang hasanah tadi, ditebus dengan hasanah. Tebusnya apa? Sholat sunnah. Gitu. Nah, lagi. Sholat sunnahnya mikir lagi, tambah sholat sunnah lagi gitu kan. Terus begitu. Ya, jadi kita hidup bukan hanya untuk hitung-hitungan sama Allah, tetapi kita betul-betul menghadirkan ahsanu amala, amalan yang terbaik untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu kita berharap dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.